apa ya. Fondasi itu kondisinya kapan harus gabung fondasi ya. Ini kalau kolom terlalu besar, kalau dia beban kolomnya terbesar, jarak kolom itu dengan kalau sendiri putus-putus Bu. Halo? Putus-putus Bu. Putus Bu. Ya. Ini kalau siang ini agak susah ya. Putus? Masih Bu. Masih Bu. Coba saya pakai sekarang gimana? Udah enggak Bu? Udah enggak Bu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kolomnya misalnya seperti ini terlalu dekat. Ya, ini terlalu dekat. Ini kolom beban kolomnya terlalu besar atau jarak dari kolom ini ke kolom ini terlalu dekat sehingga nanti kalau dibuat sendiri ininya ada ruang sedikit gitu loh. Ya. Ya. Nah, akhirnya bisa overlapping dia jadinya. Akhirnya ini digabung. Jadi sebaiknya ini digabung saja, ya. Kita buat seperti ini. Ya. Nah, kalau kita menggabung begini berarti kan kalau misalnya kita melihat kalau di mana yang bisa kira-kira yang bisa yang terbatas, maksudnya begini. Kalau ini kan kita anggap ini nggak bisa kita memperpanjang ke sini. Nanti kita mulai dari sini, ya. Kita desain, mungkin kita rencanakan mulai platnya itu di sini. Nah, itu yang bebasnya ke sana, ya. Nah, kita buat seefisien mungkin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita buat begini, bisa juga begini, ya. Bisa juga begini, ya. Cuma nanti kita carilah yang kira-kira luasan ini. Kalau beton kan ini pengaruh ya ke tulangannya nanti, ke betonnya. Jadi biayanya itu dicari yang seminimal mungkin, tapi mampu untuk mendukung menyalurkan beban dari atas ke bawah ini ke tanah, ya. Bisa juga seperti ini mungkin, tapi ini mungkin terlalu boros. Nah, kalau misalnya kita gabung mungkin ini bisa diperkecil. Atau misalnya ini kan kita anggap ini A1 ya, dari sini ke sini, ya. A1. Halo, suara saya masih kedengaran? Ya, Bu. Masih Bu. Nah, A1-nya itu boleh kita perkecil atau misalnya seperti ini, A1-nya itu hanya selebar setengah kolom saja. Ini kan kolom ini nih, jadi setengah kolom ini saja, ya. Kita rencanakan sedemikian rupa sehingga yang kita dapatkan itu efisien, ya, rencananya. Oke. Nah, sekarang ini yang gabungan itu ya. Kemudian sekarang cara menggabungnya itu bermacam-macam, ya. Nah, kita ada yang menggabungan ini. Yang pertama, fondasi tapak bangunan dengan denah bentuk segi 4, ya. Yang ini atau yang ini, ya. Kemudian ada lagi yang bentuk trapesium. Ini maksudnya trapesium itu biar lebih efisien saja, ya. Kemudian ada lagi yang pakai balok penghubung atau straput, ya. Nah, bentuk-bentuk begini, ya, ini ada T, satu lagi T, ya. Bentuk-bentuk begini ini akan mempengaruhi cara menghitung tadi tekanan kontaknya, ya, sama dengan asimetris tadi.
Jadi kita bagaimana cara menghitung tekanan kotak dengan bentuk yang beragam seperti ini. Ya, kalau digabung begini gimana menghitungnya? Nah, sebenarnya itu saja yang nanti akan kita hitung. Ya, hitung tekanan kontak dengan bentuk segi 4 begini bagaimana caranya, dengan bentuk trapesium, dengan bentuk balok T ini, dengan balok penghubung ini. Ya. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan pada saat ini hanya yang ini, yang pertama saja, yang A ya. Ini yang A saja. Waktunya terbatas. Nah, untuk yang ini nanti tolong pelajari sendiri. Yang B, C contoh soalnya ada semuanya. Yang D. Ya. Nanti kalau nggak mengerti baru ditanyakan. Ya, bisa pakai WA juga boleh. Oke. Nah, sekarang kita masuk cara menghitung. Nah, sama dengan tadi asimetris, prinsip dasarnya itu apa? Ya, prinsip dasarnya itu tadi menempatkan apa? Apa tadi prinsip dasarnya? Ya, nih prinsipnya. Nih. Pusat berat alas fondasi dan letak garis kerja resultan beban berimpit. Ya, jadi pusat berat alas fondasi dan letak garis kerja ini harus berimpit. Itu prinsip dasarnya. Ini mengapa kita letakkan pusat berat alas fondasi ini dan letak garis kerja resultan beban berimpit, ya, agar nanti reaksi ke tanahnya itu didistribusikan rata, meluas ke bawah, tanah dari plat fondasi itu diratakan, ya. Jadi dengan demikian diperoleh luasan plat fondasi yang paling hemat. Oke. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu ini. Ya. Halo, suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Masih, Bu. Sekarang, ini perhatikan baik-baik yang untuk segi 4. Ya. Ini sudah kelihatan apa kurang jelas? Perbesar. Nah, sini ya. Tipe ini digunakan katanya bila dua kolom P1 dan P2 menggunakan kaki fondasi bersama-sama dengan beban kolom terberat di arah ruangan batas kepemilikan. Maksudnya gini, kolom ini misalnya ini terbatas ini, daerah sini terbatas, yang sebelah kiri ini, ya ini bebas, ya. Jadi kita harus mencanangkan bentuk fondasinya seperti apa. Soalnya ini nggak bisa kita perpanjang ke sini. Ya, maksudnya ukuran ini A1, ini kan dinamakan A2 ini. A2 ini nggak bisa sama dengan A1. Ya. Nah, berarti kita rencanakan bagaimana supaya luasan ini, berarti kita tentukan berapa B, ini L, sorry, ini berapa B. Ya. Oke, jadi kita rencanakan supaya dia tekanan kontaknya itu nanti kan ada tegangan izin atau ki izin. Nah, ini supaya ini harus kecil dari tegangan maksimum atau tegangan maksimum yang kita dapatkan itu nilainya harus lebih kecil dari ki izin. Ya. Hemat di sana maksudnya begini. Jangan sampai ininya terlalu kecil, tegangan maksimum kita dapatkan terlalu kecil, ininya itu maksudnya terlalu jauh jaraknya. Bisa 3 kalinya. Kalau dengan Q ultimate, kalau faktor aman, Q ultimate dengan perbandingan dengan Q izin itu kan harus lebih besar dari 3. Ya. Sementara Q izin ini dengan tegangan maksimum itu nilainya ini lebih sedikit kurang gitu ya. Misalnya ini kita anggap saja misalnya ini tegangan izinnya 250 Newton per meter persegi. Ya, nah ini tegangan maksimumnya mungkin 248, ya. Jangan sampai ini dapatnya 150, ini kan terlalu boros. Kalau tegangan maksimum 250, ini kan terlalu jauh nih jaraknya, ya. Oke. Nah, sekarang nih
cara menghitungnya dulu ya, atau penamaannya dulu. Ya. Ini dinamakan ya. Ini A1. A1 itu jarak dari pinggir di sini ya ke ini kan perencanaan ya. Jadi kita rencanakan aja dulu. Misalnya bentuknya seperti ini ya. Ke as dari kolom ini. Itu A1. R1 itu jarak dari ini kan P1 bekerja P1 di sini. Ya. Ini P2. Nah, R1 itu jarak dari as kolom pertama ini ke resultan. Resultan ini adalah gaya dari P1 tambah P2. Tapi kita belum tahu posisinya di mana. Ya. Kita anggap misalnya posisinya di sini dulu. Ya, ini adalah R1 namanya. Nah, dari P2 itu namanya R2. A2 itu adalah dari as kolom ke pinggir tepi sebelah kanan ini. Ya. Oke, nah sekarang ini kondisinya kalau P1-nya kecil dari P2. Mungkin kalau P2-nya kecil dari P1, mungkin resultannya bukan di sini posisinya. Mungkin agak ke sini ya. Paham? Halo? Iya, Bu. Halo. Nah, Bu. kalau P1, P1 P2 berarti dia agak bergeser ke sini, agak berat ke P2. Ya, Bu. Oke, sekarang L1 dan L2 itu adalah jarak dari ujung sini, tepi ini ke resultan tadi. Itu ada L1, ini ke sini, ke ujung sini adalah L2. Ya. Nah, ini adalah L. Ya. Ini adalah B. Oke, apa lagi ya penamaannya? Sudah? Oke. Nah. Nah, sekarang dari penamaan tadi masih ada yang belum masuk ya. 18 orang. Tepi A merupakan sisi yang kurang bebas, ya. Tepi B pada arah bebas, sehingga untuk membuat pusat kolom sentris dengan pelat fondasi untuk kolom P1, ya. Bila mana digunakan pelat fondasi sendiri, tampaknya akan sulit. Kadang-kadang dijumpai kondisi di arah kedua sisi tepi A dan B adalah bebas. Apabila dijumpai kondisi kedua tepi A dan B bebas, maka ditentukan pada sisi kolom dengan kecil dibuat terbatas. Paham maksudnya? Maksudnya gini, kalau misalnya kalimat yang mana nih? Yang ini dulu ya. Mana tadi? Tepi A merupakan sisi yang kurang bebas dan tepi B pada arah bebas, sehingga untuk membuat pusat kolom sentris dengan pelat fondasi untuk kolom P1, bila mana gunakan pelat fondasi sendiri, tampaknya akan sulit. Jadi begini. Pak, kalimat ini paham nggak? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Kalimat yang pertama ini sampai di sini paham nggak? Maksudnya ini kalau misalnya ini kan ada kolom, ini ada kolom fondasi. Yang ini tidak bebas yang arah sini. Yang ini bebas. Jadi kalau misalnya sendiri ini kalau kita bikin sendiri ini agak agak susah ya. Makanya ini akhirnya digabung. Nah, cara menggabungnya ini nanti akan dijelaskan. Nah, ada lagi kemudian kalimat berikutnya ini kalau misalnya keduanya ini bebas, sama-sama bebas, ya ini juga bebas, sebelah sana juga bebas. Bebasnya maksudnya masih bisa kita panjangkan fondasinya, nggak ada halangan gitu loh. Maka beban misalnya ini P1, ini P2. Mana yang beban terkecil? Nah, beban terkecil ini yang kita buat tidak bebas. Apa maksudnya? Jadi ini mungkin yang akan supaya untuk efisien, ini dibuat tidak bebas. Tapi kalau P2 yang kecil, nah ini dibikin tidak bebas. Paham? Paham.
Nggak ada suaranya. Iya, Bu. Paham, Bu. Iya, Bu. Hah? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. Tajam. paksa banget. Selalu udah ngegas Jam. Jahat banget. Itu Oke. bukan Kalau James puasa. kayaknya, Bu. Berasa pacar. Udah siang ya, udah mulai lelah ya. Oke. Nah, sekarang langkah yang diambil dalam analisis fondasi telapak gabungan. Pertama, tentukan besarnya resultan dari gaya yang bekerja. Oke, kita hitung dulu P1 tambah P2 itu berapa. Kita dapat R ya. Kemudian tentukan letak garis kerja. Nah, R-nya ini bekerjanya di mana? Nah, kita tentukan ya. Dan persamaan ini. Nah, R kali R1 sama dengan P2 kali R. Ya. Atau R1 itu sama dengan P2 kali R. Maksudnya gini. Balik ke sini nih. Ini kan tadi. Nah, kita ngitung R kan. Nah, posisinya itu di mana? Ya. Kita anggap ini titik apa? Momennya di sini nih. Ya. Berarti R kali jarak berapa? Enggak, R ke R1 berapa? Ke sini berarti R1 kan. R kali R1 ya. Kemudian ditambah ini P2 dikali dengan sini berapa? Halo. Ya, Bu. Jarak P2 ke sini berapa? P2 ke P2 ke yang titik itu, Bu. Iya. Kali R bukan? R1 tambah R2. R1 tambah R2 Dua. ya kan? Nah. Ya. Jadi kita cari ke titik ini salah satu, mau ke titik ini apa titik itu gitu. Ya. Cara menghitungnya. Terus nah, nanti kita dapat ketemu berapa jarak angka R1 R2 itu. Nah. Ya. Nah, boleh pakai persamaan ini atau ini ya. Kita ketemu nanti. Kemudian dibuat atau diusahakan letak garis kerja resultan R itu berimpit atau melalui pusat berat fondasi sehingga diperoleh R1 tambah A1 itu sama dengan setengah L. Dan panjang fondasi diperoleh L sama dengan 2 kali A1 tambah R1. Jadi tadi A1, pokoknya R1 kalau tadi posisinya udah dibikin lagi ya kolomnya ya. Kebalik lagi deh. Gambar lagi deh. Iya, ini aja nih. Jadi maksudnya R1 tambah A1 itu adalah setengah L. Nih. Ini kan L ke sini. Nah, kalau A1 ini kita tambah dengan R1 ini setengah L jatuhnya. L1 itu, nah ini kan kalau di sini dia namakan L1 ya. Di L1 ini adalah L1 itu sama dengan A1 A1 tambah R1. L1 itu sama dengan setengah L, ya kan? Ya. Iya. Ini. Oke. Akan seperti itu. Nah, terus lagi tuh. Nah, ada syaratnya lagi ya. Kemudian apa lagi nih? Untuk mencari luas alas
plat fondasi perlu diperoleh hubungan sebagai berikut. Kan luasnya kita belum tahu, berarti kita rencanakan dengan L dengan B tadi, ya. Nah, luasnya itu sama dengan R bagi tegangan bersih. Ini kenapa rumusnya seperti ini? Sama yang sebelumnya kan. Ini mungkin kalian agak bingung ini kenapa berubah lagi rumusnya gitu. Namanya nggak berubah. Tegangan itu kemarin sama dengan Q per A. Ya. Terus plus minus momen kalau ada momen ya, MX, MY, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya tidak ada momen, ya, berarti hanya Q per A saja. Ya, berarti untuk menghitung A itu sama dengan Q per tegangan kan? Ya, Q itu sama dengan R, maksudnya di sini ya. Q itu sama dengan R. Ada yang menamakan R, ada yang menamakan ya macam-macam lah ya, tergantung bukunya. Pokoknya intinya adalah resultan dari semua gaya-gaya vertikal. Ya. Nah, makanya rumusnya ini R per tegangan neto. Ya, tegangan neto di sini maksudnya tegangan bersihnya. Jadi maksudnya sudah dikurangkan dengan jadi tegangan kan kalau ini kan tegangan maksimum nih. Ya. Tegangan maksimum itu kan ada tegangan izin tadi. Nah, tegangan neto di sini itu maksudnya sudah dikurangkan dengan tegangan izin. Nih, tegangan izin tanah. Ya ini nih. Kan nilai tegangan maksimum ini tidak boleh besar atau harus lebih kecil dari tegangan izin. Ya. Kalau di sini dia kurangkan sama saja ya, kurang pelat fondasi, kurang ki tanah, kurang ki yang lain-lain. Kalau ada beban lagi di atas fondasi kita kurang-kurang ya semuanya. Ya. Sehingga nanti dengan rumus itu kita dapat luas ya. Dari luas baru kita dapatkan fondasi B dan L. Nah, ada syaratnya ya untuk menghitung tapak gabungan ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bila mana A2 cukup panjang. A2 itu adalah sisi yang sebelah kanan tadi ya. So, cukup panjang, yang bebasnya itu A2-nya cukup panjang. Maka akan diperoleh bentuk fondasi dengan lebar. Jadi kalau misalnya kalau dari tampak ke atas kita lihat misalnya panjang, misalnya ini satu di sini, ini kolom 1, ini kolom P2. Akibatnya lebar fondasi itu terlalu kecil, ya kan? Terlalu sempit ini lebarnya jadinya kalau ini terlalu panjang. Ini misalnya ini A2. Ya. Nah, ini harus dibatasi. Nah, batasnya adalah A itu harus kecil sama dari B dan A itu kecil sama dari setengah. Panjang A ini tidak harus lebih kecil dari B. Nah, jangan sampai nanti A-nya ini lebih besar dari B, lebih panjang dari B. Ya. Jadi, harus lebih kecil dari setengah R. Ya, kalau ini R, misalnya di sini R, ya harus lebih kecil harus lebih kecil dari setengah R. Jadi ada batasannya. Jadi walaupun dia bisa panjang ke sana, tapi ada batasannya. Nah, kemudian mana lagi? Sorry. Nah, itu aja mungkin ya. Yang penting ya. Alasan ya. Nah, ini contoh soalnya nih. Belum ya, oh ya. Kalau ada momen di sini, kalau ada momen bekerja bagaimana katanya. Ini kalau ada momen bekerja nih ada M1, ada M2.
Berarti ini tinggal kita tambahkan aja. Ya. Ini R kali R1 sama dengan P2 kali R tambah M1 tambah M2. Ya, untuk menentukan letak R ini. Ya, kita pakai rumus ini. Kalau tadi untuk menentukan letak R, kalau tidak ada momen hanya ini saja. Tapi karena sekarang ada momen, berarti ada M1, ada M2. Arahnya disesuaikan. Ya, tanda positif ini disesuaikan dengan arahnya. Nah, terus nih dapat R-nya begitu. Nah, pegang kontak yang digabung ya. Ya. Nah, ini adalah lagi ketentuannya kalau beban. Nah, ini. Pada umumnya beban yang bekerja ya pada suatu konstruksi bangunan maupun fondasi dapat diklasifikasikan sebagai beban normal dan beban sementara. Beban normal ini maksudnya beban tetap ya dan beban sementara. Oleh karena itu analisis fondasi perlu direncanakan terhadap beban normal terlebih dahulu ya, dan tegangan terjadi harus, ini syaratnya harus kecil dari tegangan izin tanah. Nah, setelah kita dapatkan ukuran fondasi dengan dasar beban normal tadi, yang contoh soal yang saya kasih minggu yang lalu ya. Nah, maka kita harus kontrol terhadap beban sementaranya. Tapi beban sementara itu syaratnya tegangan yang terjadi itu adalah 1,5 dari tegangan izin tanah. Nah, dan pasti umumnya biasanya terlalu terjadi eksentrisitas ya dari resultan beban yang bekerja. Nah, rumus yang kita gunakan itu. Oke. Udah. Terus kita lanjut aja sampai ini habis ya. Soalnya ini kemungkinan masuk ujian yang ini. Ya, Mas, hari ini harusnya saya sudah mengirim soal minggu ini ke jurusan. Saya masih bingung mana mau saya masukkan soalnya. Oke, contoh soal kita ya, lanjut ya. Masih kuat kan? Masih, Bu. Masih semangat nggak? Masih, Bu. Aduh, semangat. Ayo, semangat. Ya, oke. 2 buah kolom bangunan dengan ukuran 40 x 40 meter. Jarak kedua kolom itu adalah 5 meter. Ya, dengan letak tepi kolom terbatas pada batas kepemilikan tanah. Dan terbatas nih. Kolom P1 pada arah terbatas, ya. Dan P2 itu bebas. Sekarang plat fondasi menggunakan konstruksi beton bertulang dengan tebal plat fondasi 0,6 meter. Kuat dukun izin tanah adalah 150 kN per meter persegi dan berat volume beton adalah 24. Muka atas fondasi rata dengan muka atas tanah, ya. Berarti ketinggiannya sama, dasar fondasi dengan ininya sama, muka dasarnya ya, telapaknya itu sama dengan muka tanah. Nah, beban bekerja itu ada beban tetap atau normal, ada beban sementara. Ya, kalau beban tetap tidak ada momen, yang ada hanya beban vertikal saja. Beban sementara ada momennya. Nah, sekarang ditentukan, rencanakan bentuk dan ukuran plat fondasi. Oke. Ya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Nah, ini. Oke. Tahapannya tadi pertama apa? Menentukan R-nya kan? Ya. Kita menentukan R-nya. Ya. Pertama kita menentukan terhadap beban normal dulu, baru nanti terhadap beban sementara. Nah, kita tentukan dulu R-nya. Ini A1. A1 ini R1, R2, A2. Ya. Oke. Nah.
Nah, pertama terhadap beban normal, beban tetap. Resultannya berarti kita tinggal jumlahkan saja kan untuk beban tetap atau beban normal, beban yang bekerja hanya gaya vertikal saja. Jadi jumlahkan P1 tambah P2 berapa? 800 tambah 1200 adalah 2000 kN. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan R-nya, kita cari R itu posisinya di mana? Ya. Posisinya tadi dengan menentukan seperti tadi. R1 kali R1 itu sama dengan P2 dikali dengan R. Ya. R kali R1. Kenapa P1-nya nggak masuk? Karena kita tinjaunya terhadap apa tadi? Kolom P1. Ya kan? Ini kolom P1. Ini kita angkat urutannya di sini. Ini R. Ini R2, ini 1, ini P1, ini P. Ya, kita tidak ada kolom ini nih. Jadi R kali R1, ya, itu sama dengan P2 dikali dengan R. R di sini berarti jarak ini ke sini ya. Ini R. R itu sama dengan R1 ditambah R2. Ya. Makanya ini 2000 kali R1 sama dengan 1200 itu adalah P2, besar P2. 5 itu adalah jumlah R1 tambah R2. Ya, jarak ini ke sini. Ya, itu sama dengan 5 meter. Coba lihat gambarnya. Enggak. Ya, ini ya. 5 meter jarak ini. Oke. Nah, sehingga kenapa James? Enggak, gue nggak kenapa-napa. Nyanyi. Oke. Nah, mana tadi sampai di mana? Nah, akhirnya kita dari persamaan ini kita dapatkan besarnya R1. Dapatlah R1 3 meter. Otomatis R2 juga dapat kan? R2 itu sama dengan 2 meter. 5 kurang 3. Sama dengan 2 meter R1 R2-nya. Ya. Oke, sekarang ditinjau dari beban yang bekerja, beban terkecil P1 di bagian ruang terbatas dan beban terbesar P2 di bagian ruang yang bebas, maka bentuk fondasi dipilih bentuk segi 4. Ya. Agar tekanan yang terjadi merata pada tanah dasar fondasi, maka resultan diusahakan berimpit dengan pusat atas fondasi. Pusat alas fondasi. Oleh karena bentuk fondasi telah dipilih bentuk segi 4, maka letak R adalah pada pusat perpotongan diagonal segi 4 tersebut. Nah,